Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istilah Asyura memang menjadi satu istilah yang sangat populer di bulan Muharram ini. Tetapi ternyata dalam hasanah praktek Asyura atau menyambut Asyura ada hal-hal yang patut untuk kita waspadai, di mana ada satu sekte di dalam Islam atau bahkan mereka sudah keluar dari Islam, yaitu sekte Syiah dengan berbagai madhabnya, dengan berbagai aliran kelompoknya, yang mereka memandang Asyura ini berbeda dengan kita kaum muslimin muslimat Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut orang-orang Syiah, bahwa Asyura memang menjadi satu hari raya besar, bahkan dirayakan setiap tahunnya di berbagai belahan negeri di dunia, termasuk di Indonesia. Ada kegiatan-kegiatan seperti Asyura nasional yang memang diperingati oleh kelompok Syiah ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai, bahwa Asyura menurut Ahlussunnah adalah satu hari di mana kita disunahkan untuk melaksanakan siam, yang siam itu memiliki keutamaan. Tetapi Asyura menurut Syiah, dalam beberapa referensi yang mereka tulis sendiri, ternyata memang berbeda maknanya, di mana Asyura ini mereka meratapi kematian Sayyid Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang beliau syahid atau wafat dalam pertempuran di Karbala, satu tempat di mana tempat ini menjadi satu tempat yang dijadikan sebagai peringatan, ya, sebagai tempat untuk meratapi wafatnya atau syahidnya beliau, cucunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya perlu mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian bahwa memang pada momentum Asyura ini Syiah jelas menjadikannya sebagai hari raya. Di antara peringatan-peringatan mereka di dalam meratapi wafatnya Husain ini, seperti di negara-negara besar yang bisa kita lihat di video-video baik live maupun rekaman di YouTube, mereka melakukan aktivitas yang sangat mengerikan. Mereka melukai diri sendiri sampai bahkan hampir membunuh nyawa, melukai anak-anak kecil, mengeluarkan darah mereka dengan pisau, dengan benda-benda tajam, dan semakin mereka terluka maka akan semakin sempurna bentuk peringatan itu. Di Indonesia, di beberapa poros Syiah yang disebut di dalam buku Mewaspadai Berbagai Penyimpangan Syiah Majelis Ulama Indonesia itu, disebutkan juga perayaan-perayaan ini dilaksanakan. Bahkan ada Asyura nasional, meskipun memang cara memperingatinya relatif lebih moderat, tidak sampai pada tingkatan menyakiti tubuh. Mungkin yang paling parah atau ekstrim, mereka menggunakan gaya menepuk-nepuk pundak, atau ya bahasanya meratapi wafatnya Husain itu. Ada satu hal yang penting juga untuk kami sampaikan, bahwa orang-orang Syiah memang mengasumsikan yang membunuh Husain, cucunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhuma, adalah Yazid bin Muawiyah, putra Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang kita hormati dan wajib kita hormati, karena beliau adalah sahabat Nabi yang tidak boleh bagi kita untuk mencela, karena seluruh sahabat Nabi adalah baik adanya. Nah, fitnah ini tentu memang berkaitan dengan upaya untuk memojokkan kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Padahal sebetulnya kalau kita mengkaji sejarah baik yang ditulis oleh orang-orang Syiah maupun para alim ulama di kalangan Ahlussunnah, ternyata fakta yang berbicara bahwa Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma meninggal itu yang membunuh adalah orang Syiah sendiri. Jadi ada makar yang dilakukan oleh Panglima Kufah Ubaidillah bin Ziyad yang menjebak Sayyid Husain radhiyallahu anhuma
untuk supaya beliau bisa dibunuh. Dan memang terjadi pertempuran, tidak terbunuh semata-mata. Sehingga beliau memang wafat sebagai syahid, dan kita hormati beliau, Masya Allah, sebagai seorang mujahid fisabilillah, cucu dan Nabi SAW. Eksekutornya dalam catatan sejarah ada nama yang disebut misalkan Shimr atau Syamar Ibn Dil Jaushan, ya, atas perintahnya Ubaidillah bin Ziyad. Sehingga dalam persoalan ini sebetulnya Khalifah Yazid bin Muawiyah tidak mengerti tentang peristiwa terbunuhnya itu kecuali setelah diberitahu dan diserahkan kepala Sayyid Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun dan bagaimanapun memang Asyura ini bisa menjadi satu momentum bagi kita untuk mengetahui ini muslim model apa. Apakah dia muslim Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kita, atau dia Syiah atau kelompok Syiah ini. Jadi ketika nanti ada kegiatan-kegiatan yang memang mengarah ke Syiah, ini supaya kita perhatikan ya. Misalkan di antara modusnya orang-orang Syiah itu di Indonesia khususnya, mereka menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan Hari Raya Anak Yatim. Jadi Idul Aitam, Hari Raya Anak Yatim. Kenapa menggunakan pendekatan Hari Raya Anak Yatim? Karena Husain yang wafat sebagai syahid insya Allah, itu beliau meninggalkan putra-putra. Nah, putra yang ditinggalkan ini mereka dianggaplah sebagai anak yang yatim. Oleh orang-orang Syiah, sebetulnya ini makar mereka sendiri yang melakukan pembunuhan itu, tetapi kemudian mereka membuat satu ritual untuk meratapi wafatnya Sayyid Husain radhiyallahu anhuma dengan mengundang anak-anak yatim. Persoalannya dalam mengundang anak-anak yatim ini mereka diajak makan, kemudian nanti setelah pulang mereka dikasih hadiah, dibawakan sarung, dibawakan baju koko, diberi hadiah ya. Yang ini tentu saja bertentangan dengan tradisi kita. Kalau mau menghormati anak yatim tentu bisa selain pada hari-hari itu ya. Karena tanggal 10 Muharram itu justru kita disunahkan untuk siam sunnah. Tapi malah justru diajak makan-makan. Ada juga ritual yang dilakukan oleh kelompok Syiah ini, mereka mengadakan donor darah massal. Di kegiatan-kegiatan peringatan Asyura Syiah di Indonesia pun ternyata dilengkapi dengan ritual itu. Saya jelas tidak bermaksud melarang kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk melakukan donor darah di hari itu ya. Melakukan bekam atau melakukan fasdu ya. Kalau memang jadwalnya berobat atau terapi hari itu ya tidak ada masalah. Tapi yang saya maksud, mereka mencoba untuk tadi upaya untuk melukai diri mereka sebagai satu bentuk peribadatan memperingati Asyura atau tragedi Karbala. Ini mereka lakukan dengan tadi mengeluarkan darah, diantaranya dengan metode donor darah atau metode bekam atau fasdu atau yang lainnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sekali lagi hati-hati ya. Ada Syiah di balik Asyura. Bahkan ada Syiah yang terang-terangan mereka mengadakan ritual di hari Asyura yang menjadi hari besar mereka, di mana justru mereka melakukan ritual yang tidak ada tuntunannya sama sekali secara normatif di dalam syariat Islam, yaitu meratapi kematian Sayyid Al-Mujahid Asy-Syahid Husain radhiyallahu anhuma, yang kita ketahui beliau wafat betul-betul sebagai syahid. Beliau mempertahankan diri, mempertahankan kebenaran di balik makar-makar orang Syiah itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita sebagai seorang muslim yang istiqomah di dalam sunnahnya, dan kita tetap komitmen untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Kita menghormati seluruh sahabat yang Allah senantiasa ridho terhadap mereka tanpa kita menganaktirikan satu dan menganakmaskan yang lain. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.